Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program Penolong yang Sepadan. Mari kita perhatikan daripada mulanya penciptaan kita laki-laki dan perempuan. Apa yang Tuhan sampaikan? Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Artinya Allah memberkati laki-laki dan perempuan untuk dipersatukan. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-28, ayat ini berisi apa yang Tuhan ingin bagi manusia itu untuk dicapai, bagi laki-laki dan perempuan itu untuk dicapai. Mereka beranak cucu, memenuhi bumi, mengusahakan, memelihara, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, maka sebelumnya mereka mendapatkan yang namanya pemberkatan. Dan siapakah yang diberkati oleh Allah? Laki-laki dan perempuan. Manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Banyak sekali perbedaannya. Maka dari itu kalau ada rumah tangga yang berkata, "Aku ini sama suamiku berbeda sekali loh. Kami punya karakter, kami punya kesukaan, kami punya gaya berbeda sekali." Saya mau katakan penolong yang sepadan itu berarti waras adanya, normal adanya. Karena memang seperti itu, laki-laki dan perempuan memang sudah berbeda daripada mulanya. Dan kalau ada orang yang berkata, "Saya nggak cocok sama pasangan saya," karena perbedaan tadi itu juga normal sebetulnya. Karena memang kedua-duanya diciptakan berbeda. Nah, bagaimana dua yang berbeda ini bisa bekerja sama? Bisa menghasilkan apa yang Tuhan ingin mereka capai dalam kehidupan mereka. Kalau mereka mengerjakan dengan kepribadiannya masing-masing, yang satu egois dengan keberadaannya, yang satu egois dengan keberadaannya, maka saya percaya tidak ada segala sesuatu yang bisa diwujudkan. Misalnya, katanya laki-laki jauh lebih didominasi dengan logikanya, dengan pikirannya. Jadi dia maunya segala sesuatu yang real, yang jelas, yang sesuai dengan realita adanya. Nah, sementara wanita katanya lebih bermain perasaan. Jadi segala sesuatu jauh dipertimbangkan, jauh dirasakan, jauh menggunakan simpati dan empati. Nah, kalau masing-masing menggunakan kekuatan seperti ini, seringkali tidak bertemu. Yang laki-laki berkata, "Ayo segera dilakukan." "Aduh, jangan begitu, jangan terburu-buru, nggak enak." Tapi ini sudah harus dilakukan karena menurut data, menurut situasi, menurut keadaan harus melakukan begini begitu. Sementara yang perempuan berkata, "Pelan-pelan aja, jangan seperti itu." Ya. Nah, sementara sebaliknya lagi,
ketika sang perempuan berkata, ayo ya kita melakukannya dengan hati yang sabar, dengan hati yang tidak terburu-buru dan lain sebagainya, nanti lain lagi. Nah, bayangkan ya pemirsa, kalau situasi seperti ini terus terjadi di dalam rumah tangga, wah, tadi saya sudah katakan tidak ada yang bisa dicapai di dalam rumah tangga itu. Nah, jadinya bagaimana dong kalau dua-duanya berbeda dan harus bekerja sama? Ingat kalimat tadi, Tuhan memberkati mereka. Nah, apa yang Tuhan berikan dalam pemberkatan itu? Tentunya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mereka mampu mencapai apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan percayakan. Dan salah satu yang mereka butuhkan dan diberikan pasti oleh Tuhan adalah kasih. Kasih. Nah, bagaimana menyatukan dua perbedaan ini? Kasih. Kasih. Karena kalau suami dan istri terus-menerus memperuncing perbedaannya sampai kapanpun tidak bertemu dan berujung kepada kekesalan, kemarahan, dan yang mengerikan mulai masuk dalam ketidaksukaan dan lama-lama bilang tidak cocok dan akhirnya bercerai. Sangat disayangkan, bukan? Nah, ketika kita mulai bekerja sama untuk melakukan sesuatu dalam rumah tangga kita, lalu menemukan perbedaan, mari kedepankan kasih Kristus yang pada mulanya sudah mengikat kita, yang pada mulanya memampukan kita untuk hidup bersama-sama. Bukankah kita ketika ketemu dengan pasangan kita, kita berkata bahwa aku mengasihi dia dan dia juga mengasihi aku? Nah, biarlah dengan dasar itu nanti pada waktu di pernikahan kita menemukan perbedaan-perbedaan penolong yang sepadan, kedepankan kasih Kristus. Ya, aku dan suami tidak sama. Ya, aku dan istri tidak sama. Tetapi perbedaan kita tidak akan memperuncing sehingga terjadi perpecahan. Karena aku tetap melihat pasanganku sebagai orang yang aku kasihi, sebagai orang yang aku cintai, yang datangnya daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau dalam rumah tangga menemukan ketidakcocokan, menemukan pertentangan, menemukan perbedaan yang pada akhirnya tidak bisa menjalankan apa yang Tuhan percayakan, ingat lagi, Tuhan sudah mengikat kita dengan kasih. Tuhan sudah menganugerahkan kasih-Nya di dalam rumah tangga kita. Mari dapatkan kembali kasih itu. Usahakan kembali kasih itu. Pandang kasih itu. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan kita, sehingga semuanya akan berjalan dengan luar biasa. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.